Kita sekarang menuju ke Bali dengan pesawat yang pakai masker. Tidak ada maskernya. Itu ada maskernya. Bisa ceritain nggak Mbak Loren kenapa Garudanya dikasih pakai masker? Untuk mensupport masyarakat Indonesia agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke. Udah aja pakai masker. Kenapa masyarakat enggak gitu? Kapalnya aja pakai masker. Iya. Berarti masyarakatnya udah. Nah hari ini Iya. berapa load factornya? Berapa load factor? Kita pakai pesawat besar nih ya. Iya. Kenapa Pak? Berapa persen load factornya di 60%, 70%. 60-70%? Iya. Saya rasa lebih karena bisnis penuh, ekonomi penuh. Nah, kita harus ngikutin protokol dan yang terpenting juga Iya. minggu ini vaksinasi kita genjot. Iya. Mudah-mudahan distribusi semakin lancar Amin. Amin. dan harapan kita Iya. Bali segera bisa dibuka kembali dan penerbangan akan semakin baik ke depan. Thank you Lawrence. Ini Lawrence 27 tahun. 27 tahun terbang bersama Garuda. Sekarang bantu kita di on the ground. Iya. Terima kasih Mbak Lawrence. Hari ini kita melihat babak baru dari program vaksinasi di mana kita akan memulai meluncurkan vaksinasi secara distribusi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya untuk para pekerja di lingkungan pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya mendapat update tadi bahwa sudah 100.000 terverifikasi, tervalidasi sudah terkumpul dan juga sudah ada waiting list yang siap untuk divaksin. Oleh karena itu ini adalah kolaborasi yang sudah dan akan dan terus kami kerjakan untuk mendorong semakin terdistribusinya secara massal vaksin di Bali. Karena salah satu syarat kita untuk bisa mengatasi COVID-19 selain 3M, 3T adalah vaksinasi. Jika dosis vaksinnya juga sekarang sudah siap, kita ingin center-center seperti ini akan bermunculan. Paling tidak 3-6 bulan ke depan di Bali kita genjot. Jadi saya mendorong juga kerjasama antara pemilik hotel GM. Saya yakin dengan adaptasi teknologi yang lebih kita dorong ke depan, vaksinasi yang lebih sempurna. Suatu saat juga center-center vaksin ini ada di desa-desa wisata. Jadi kita bisa dorong juga pemulihannya itu di sektor bukan hanya yang di destinasi hotel dan restoran, tapi juga sampai ke tingkat desa wisata. Kita akan mengadakan rapat koordinasi di tingkat menteri, pemerintah provinsi, dan semua KL yang terkait kita akan undang untuk berkoordinasi memfinalkan pemikiran gagasan terhadap Green Zone. Mudah-mudahan bisa mendapat keputusan yang tidak terlalu lama lagi. Vaksin di Bali sebagai prasyarat utama selain daripada peningkatan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan peningkatan dan penguatan testing dan tracing dan isolasi mandiri. Dengan menurunnya angka COVID-19 kita memulai persiapan untuk membuka kembali pariwisata khususnya untuk wisatawan mancanegara. Tentunya ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita jangan sampai melakukan kesalahan sehingga penularan COVID-19 ini meningkat kembali. Kita harus memberikan harapan, memberikan semangat kepada masyarakat yang ada di Pulau Bali dan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan bahwa help is on the way. Bantuan itu segera hadir, baik dengan langkah-langkah kita, peningkatan vaksinasi maupun program-program pemerintah, stimulus dan bantuan sosial, bantuan pemerintah yang akan kita galakkan di tahun 2021 ini. Harapan beliau kepada kami berdua adalah bagaimana
membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini melakukan transformasi, khususnya di segi digitalisasi, agar pandemi ini membawa justru perubahan menuju pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, sehingga peluang usaha itu melalui digitalisasi juga bisa ditingkatkan onboardingnya. Ada 2 juta lebih pelaku UMKM yang ada di Bali. Kita ingin mereka juga segera mengadopsi digitalisasi. Konsep kami untuk mendukung desa wisata sebagai penguatan, di samping 3 green zone tadi yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu Nusa Dua, Sanur, dan Ubud. Saya menyampaikan juga ada desa-desa wisata yang bisa kita ajak kerjasama dengan kepatuhan tokoh-tokoh adat, kepala desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Desa-desa wisata ini juga bisa menjadi desa zona hijau, dan ini yang akan menopang bukan hanya pariwisata tapi juga kegiatan seperti pertanian dan kegiatan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan pangan. Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa jika semua angka ini COVID ini bisa terkendali, teratasi, jika kepatuhan oleh masyarakat tetap ketat dan disiplin, testing dan tracing dan isolasi mandiri juga ditingkatkan, vaksinasi sudah lebih distribusi, prediksi beliau bahwa antara bulan Juni dan Juli insya Allah kita akan bangkit kembali.